Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 9, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan melanjutkan belajar matematika. Yang kita pelajari kali ini adalah tentang bangun ruang, yaitu bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Ada 3 bangun ruang yang memiliki sisi lengkung, yaitu adalah tabung, kerucut, dan bola. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu dari ketiga bangun ruang tersebut. Nah, sekalian, yang kita pelajari kali ini adalah tentang tabung itu sendiri, ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini ada banyak sekali contoh benda yang berbentuk tabung. Tapi tidak semuanya ini adalah benda yang berbentuk tabung sempurna sesuai definisi yang ada di dalam matematika. Nah, tabung itu ya ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah saya ambil contoh ini adalah tabung ya. Nah, bagian-bagian tabung itu ada bagian atasnya. Ini disebut dengan tutup tabung yang berbentuk lingkaran. Kemudian juga ada bagian alasnya yang juga berbentuk lingkaran, yang disebut sebagai alas tabung. Nah, yang dimaksud dengan tabung dalam matematika itu adalah antara tutup dengan alasnya ini adalah kongruen. Sekali lagi, antara tutup dengan alasnya adalah kongruen. Kemudian selain tutup dan alasnya, di dalam tabung itu juga ada bagian sampingnya ini. Yang di tabung ini namanya adalah selimut tabung. Jadi saya ulang sekali lagi ya, bagian-bagian tabung yang pertama adalah tutup tabung berbentuk lingkaran, alas tabung berbentuk lingkaran, tutup dengan alas harus kongruen, kemudian yang di sampingnya ini adalah selimut tabung. Kemudian kalau kalian amati di sini, ini ada banyak sekali contoh benda-benda dalam kehidupan sehari yang berbentuk tabung. Kaleng ini berbentuk tabung karena alas dan tutupnya kongruen, ya, lingkarannya kongruen. Nah, kalau kalian perhatikan di sini dari beberapa contoh benda-benda yang berbentuk tabung ini ya, itu tidak semuanya berbentuk tabung sesuai dengan yang ada dalam matematika. Contohnya kalau saya ambil produk ini ya, di sini antara tutup dengan alasnya itu bentuknya tidak sama. Di sini ada perubahan bentuk. Nah, ini tetap disebut tabung dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dalam matematika ini tidak disebut tabung. Kenapa seperti itu ya? Ini dalam kehidupan sehari-hari tetap disebut tabung karena ini memang bentuk dasarnya adalah tabung, ya, modifikasi dari tabung. Mungkin dari bagian sini, bagian atas ini sudah modifikasi sehingga tidak sesuai dengan definisi tabung pada matematika, ya. Tapi secara umum orang menyebutnya masih tabung. Tapi nanti yang kita pelajari adalah tabung yang sesuai dengan definisi matematika. Nah, mungkin seperti ini ya. Ini mungkin kalau kalian waktu masih SD akan menyebut ini bentuknya tabung juga. Ini tidak ya, karena apa? Di sini tutupnya, ini lingkarannya lebih besar daripada pada bagian alasnya. Jadi ini dalam matematika tidak bisa dikatakan sebagai bentuk tabung. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 ya yang tidak bentuk tabung sempurna. Ini tidak bentuk tabung sempurna. Jadi ini nanti tidak kita pelajari. Ya. Nah, sekalian, tadi sudah kita pelajari tentang benda-benda yang berbentuk tabung ya. Ada 3 bagian tabung yang kita telah tutup, kemudian selimut dan alas. Di mana tutup tabung itu berbentuk lingkaran dan alasnya berbentuk lingkaran yang dua-duanya adalah lingkaran yang kongruen. Sekarang kita akan lanjutkan, kita akan membahas tentang jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung itu adalah susunan dari bangun-bangun datar yang membentuk tabung itu sendiri. Untuk mempelajari itu maka kita membutuhkan beberapa alat ya. Yang pertama adalah kita membutuhkan tentunya adalah benda yang berbentuk tabung. Di sini saya mengambil tempatnya bedak ini ya. Ini sebagai benda yang akan kita pelajari jaring-jaringnya untuk mewakili benda-benda yang berbentuk tabung. Kemudian juga dibutuhkan gunting, kemudian penggaris, kemudian spidol dan tali. Ini untuk mengukur nanti kelilingnya. Bisa juga kalau punya meteran pita itu bisa lebih mudah. Kemudian tentunya juga kertas ya, kertas ini. Nah, sekarang kita akan mulai membuat jaring-jaring tabung, yaitu dengan menjiplak bagian-bagian bangun datar yang menyusun tabung ini. Nah, yang pertama adalah kita jiplak bagian tutup dan alasnya. Setelah ini tutupnya, maka kita sekarang akan menjiplak selimutnya. Jadi seperti ini, kita robohkan bagiannya. Kita lihat di situ, ya di sini kita beri tanda. Nah, kemudian juga bagian belakangnya kita beri tanda. Nah, ini tanda ini berarti adalah tingginya tabung. Kemudian untuk mengukur panjangnya nanti ke sininya, kita bisa menggunakan tali ya, menggunakan tali sebagai ukuran.
kali, kita kelilingkan. Ini ada sekian. Nah, ada sekian. Ini bisa kita potong talinya. Kemudian kita ukur dengan penggaris panjangnya berapa cm. Di sini terlihat adalah 16 cm ya, 16 cm di angka 16. Bisa dilihat di sini dari 0 sampai angka 16. Berarti ini kita buat panjangnya 16. Jadi kita ambil garis dulu. Sini, kemudian kita buat siku di sini sepanjang 16 cm. Sampai sini. Nah, seperti ini 16 cm. Ini tadi tinggi tabungnya terukur di sini adalah 11 cm. Jadi kita buat 11 cm. Ambil titik dulu. Kita ukur dari sini tadi juga panjangnya 16 cm. Pas di sini. Seperti ini. Nah, sekalian seperti ini. Kemudian untuk bagian alasnya kita buat juga di sini. Ini bagian tutup, ini bagian selimut, ini bagian alas ya. Ini kita beri nama ya. Sini adalah bagian tutup tabung, ini adalah selimut tabung. Kemudian yang ini tadi adalah bagian alasnya ya. Kalau mungkin dari sudut pandang situ akan terbalik ya. Ini alasnya. Nah, ini ada dua bentuk lingkaran yang kongruen. Kemudian ini adalah selimutnya. Kalau kita lihat di sini ternyata penyusunnya tabung itu terdiri dari dua jenis bangun datar. Yang pertama adalah lingkaran ya untuk alas dan tutup dan alasnya. Kemudian untuk selimutnya itu ternyata berbentuk persegi panjang. Sekalian, inilah yang disebut dengan jaring-jaring tabung ya, jaring-jaring tabung ini tadi. Nah, ini bisa kita masukkan di sini. Nah, sini pas ya ke tabungnya. Ini akan menjadi tutupnya, ini akan menjadi alasnya. Nah, pas pada bagian-bagiannya di sini pas ya. Nah, seperti ini. Ini adalah jaring-jaring tabung ya. Jadi tabung itu disusun oleh 3 bangun datar, yang 2 ini kongruen yaitu antara tutup dan alasnya, yang berupa lingkaran yang sama, ukurannya sama, kemudian juga selimut tabung berbentuk persegi panjang.